Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufaria Datul Aisi. Saya berkuliah di Universitas Siber Asia, jurusan S1 Pendidikan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Organizational Behavior dengan topik transisi gaya kepemimpinan di Koperasi Sejahtera Mandiri. Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, pemimpin tidak hanya berperan dalam mengambil keputusan, tetapi juga perlu mengarahkan anggota, membangun komunikasi, dan melibatkan mereka dalam organisasi. Karena kondisi di setiap organisasi itu berbeda, maka gaya kepemimpinan juga perlu disesuaikan dengan situasi. Nah, di sini ada studi kasus di mana Koperasi Sejahtera Mandiri selama 12 tahun ini dipimpin oleh Pak Slamet dengan dengan gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter. Keputusan strategis banyak ditentukan oleh beliau sehingga prosesnya cepat dan terarah. Setelah itu, Koperasi Sejahtera Mandiri digantikan oleh Ibu Ratna. Gaya kepemimpinannya berubah menjadi lebih partisipatif dan transformasional. Anggota diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat. Kemudian perubahan ini juga menimbulkan perbedaan pandangan. Pengurus senior lebih menginginkan keputusan yang cepat, sedangkan anggota muda lebih mendukung proses diskusi dan keterlibatan anggota. Nah, hal ini akhirnya menyebabkan keputusan investasi menjadi tertunda. Di sini saya menganalisis yang pertama yaitu perbandingan gaya kepemimpinan antara Pak Slamet dan Ibu Ratna. Bisa dilihat, Pak Slamet lebih mengutamakan kecepatan dan kontrol dengan keputusan yang cenderung terpusat pada pemimpin. Sedangkan Bu Ratna lebih mengutamakan partisipasi dan keterlibatan anggota. Jadi keduanya ini memiliki pendekatan yang berbeda, tapi masing-masing memiliki kelebihan sesuai dengan kondisi organisasi. Nah, kemudian analisis yang kedua yaitu efektivitas kepemimpinan. Jadi, kapan gaya otoriter lebih efektif? Nah, gaya otoriter ini dapat lebih efektif ketika organisasi membutuhkan keputusan yang cepat, menghadapi kondisi mendesak, atau membutuhkan arahan dan kontrol yang jelas. Gaya ini juga dapat digunakan ketika pemimpin memiliki informasi yang lebih memadai atau ketika diskusi yang terlalu panjang justru menghambat tindakan. Sedangkan gaya partisipatif ini lebih sesuai ketika keputusan membutuhkan berbagai perspektif dan keterlibatan anggota. Jadi dalam kasus ini gaya otoriter itu dapat digunakan untuk keputusan mendesak, sedangkan gaya partisipatif lebih sesuai untuk keputusan strategis. Kemudian analisis selanjutnya dalam kasus ini perubahan dari gaya Pak Slamet ke gaya Bu Ratna itu membuat pola pengambilan keputusan ikut berubah. Pengurus senior yang tadinya terbiasa dengan keputusan cepat cenderung mengutamakan efisiensi. Sementara anggota muda lebih terbiasa dengan komunikasi terbuka dan keterlibatan anggota. Nah, perbedaan tersebut membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan keputusan investasi tertunda. Jadi, masalah utamanya bukan karena salah satu gaya lebih buruk, tapi karena adanya perbedaan kebiasaan dan ekspektasi dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, analisis yang ketiga ini saya membuat rekomendasi untuk Ibu Ratna. Jadi menurut saya, Bu Ratna ini tidak perlu meninggalkan gaya kepemimpinan partisipatif, tapi perlu menyesuaikan dengan kondisi koperasi. Yaitu yang pertama, jenis keputusannya perlu dibedakan. Nah, keputusan mendesak dapat diambil lebih cepat, sedangkan keputusan strategis tetap melibatkan anggota. Yang kedua, diskusi perlu memiliki batas waktu. Lalu keputusan operasional dapat didelegasikan kepada pengurus yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pengurus senior tetap perlu dilibatkan karena pengalaman mereka dapat menjadi masukan bagi koperasi. Jadi, Bu Ratna ini perlu tetap terbuka terhadap pendapat anggota, tapi juga tegas ketika keputusan harus segera diambil.
Nah, rekomendasi tersebut itu dapat diterapkan melalui pendekatan kepemimpinan situasional. Artinya, Bu Ratna ini tidak harus menggunakan satu gaya kepemimpinan untuk semua kondisi. Jadi untuk keputusan mendesak bisa menggunakan gaya direktif, untuk keputusan operasional dapat menggunakan delegasi, kemudian untuk putusan strategis menggunakan gaya partisipatif, sedangkan dalam menghadapi perubahan, gaya transformasional ini dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada anggota. Jadi, gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Nah, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Pak Slamet dan Bu Ratna memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Pak Slamet cenderung otoriter, sedangkan Bu Ratna lebih partisipatif dan transformasional. Gaya otoriter dapat efektif dalam kondisi yang membutuhkan kecepatan keputusan yang cepat, sedangkan gaya partisipatif lebih sesuai ketika membutuhkan masukan anggota. Karena itu, Bu Ratna sebaiknya tetap mempertahankan gaya partisipatif, tapi juga menerapkan ketegasan, delegasi, dan batas waktu diskusi. Intinya, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi organisasi. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.